saat ini desa itu lebih banyak melayani penguasa, tapi kebijakan terkait dengan menyelamatkan masyarakat desa di situasi saat ini, di situasi pandemi, kebijakan dari pemerintah melalui kementerian tidak muncul. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kita akan mendiskusikan atau bicara tentang beberapa waktu yang lalu banyak isu, bukan banyak isu, tetapi satu isunya tentang rencana revisi Undang-Undang Desa. Bagaimana dengan kawan-kawan semua di desa? Apakah kawan-kawan sudah membaca beberapa draft yang muncul gitu ya? Karena memang draft ini datang dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendorong revisi Undang-Undang Desa. Nah, melihat banyaknya diskusi yang terjadi belakangan ini, kita juga dilibatkan beberapa kali dalam diskusi rapat dengan melihat apa sih urgensinya revisi Undang-Undang Desa ini. Nah, ini mungkin berkaitan dengan perjalanan hingga 7 tahun Undang-Undang Desa ini sudah ada gitu ya. Undang-Undang Desa tentunya kita tahu bersama disepakati dalam sidang paripurna DPR RI pada Desember 2013. Namun baru diundangkan pada Januari 2014 yaitu dengan nomor 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa. Nah, upaya mendorong hadirnya Undang-Undang Desa ini bukanlah hal yang mudah. Perjalanan sampai dengan sekarang, flashback sedikit di tahun-tahun sebelum 2013 dibutuhkan konsolidasi yang besar dan luas dan tentunya tim yang solid agar undang-undang ini menjadi isu utama di bapak dan ibu legislator di Indonesia gitu ya. Konsolidasi yang dilakukan baik itu oleh praktisi desa, bapak dan ibu pejuang-pejuang desa, bahkan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, ada juga teman-teman NGO, mengajak kekuatan legislator gitu ya, karena menyadari bahwasanya legislator ini penting menjadi kekuatan yang harus digandeng gitu, agar kemudian desa itu menjadi isu untuk kebijakan nasional gitu ya. Nah, tentu perkembangan Undang-Undang Desa ini banyak yang merasa belum sempurna gitu ya. Tentu penguatan dan mengawal Undang-Undang Desa ini perlu terus dilakukan. Harus diakui bahwasannya Undang-Undang Desa ini masih memiliki ruang-ruang yang harus terus dikuatkan gitu ya. Nah, beberapa di antaranya misalkan yang perlu dikuatkan tentu adalah mengenai desa adat. Itu salah satunya. Wilayah kelola desa serta kewenangan desa sendiri. Nah, ini beberapa hal yang perlu dikuatkan gitu dari hadirnya Undang-Undang Desa ini, karena praktek di lapangan kawan-kawan semua yang ada di desa merasakan sekali kemudian dampak signifikan hadirnya Undang-Undang Desa ini. Nah, beberapa upaya untuk menyempurnakan undang-undang ini tentu sebut saja contoh misalkan teman-teman yang sedang berjuang untuk RUU masyarakat adat misalkan ingin menguatkan bahwasanya penting ada satu undang-undang tentang masyarakat adat. Nah, apakah ini menjadi isu utama juga Bapak Ibu legislator sampai saat ini masih terus didorong, dan kekuatan ini NGO dan beberapa Bapak Ibu legislator itu mendorong itu. Nah, itu menjadi salah satu contoh misalkan gitu ya. Nah, selain itu juga Kementerian Desa PDTT saat ini bahasa tanda kutip mengingkari gitu ya kewenangan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Kenapa demikian? Karena tak jarang gitu ya, peraturan Menteri Desa PDTT dan beberapa kali kebijakan yang dikeluarkan masih mendikte, terlalu mengatur kehidupan masyarakat di desa, bahkan meniadakan kewenangan desa. Meniadakan kewenangan desa ini tentu berkaitan dengan kewenangan desa untuk menentukan, mengambil keputusan dan mengelola kepentingan desa untuk pelaksanaan kesejahteraan masyarakat di desanya.
ya kawan-kawan bisa melihat beberapa kebijakan Menteri Desa terkait dengan desa itu terlalu mengatur kehidupan masyarakat di desa. Sementara itu wewenang desa. Nah, Kementerian Desa tercatat sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan desa hanya berfokus pada laporan, dan laporan. Hingga saat ini desa diminta untuk memfasilitasi data. Selanjutnya juga kepentingan kementerian, baik itu Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan, sangat membantu untuk pelemahan kewenangan desa. 3 kementerian ini tidak punya kepentingan tinggi terhadap desa gitu ya. Mungkin ini yang harus bisa dipecahkan gitu ya. Dalam artian dicarikan solusinya. Dan tentunya jangan pura-pura lupa juga kita bahwasanya undang-undang desa itu juga digerogotin lewat undang-undang Cipta Kerja, undang-undang yang mengevaluasi sekitar 49 undang-undang. Undang-undang desa ada di dalam dievaluasi juga. Nah, jangan lupa juga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Sederhananya ada refocusing anggaran melalui Menteri Keuangan. Menteri Desa masih menggunakan frasa dana desa. Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini meniadakan frasa itu. Itu meniadakan undang-undang desa yang ada transfer langsung. Mau gimana? Ya kementerian punya kepentingan tentu. Tapi kemudian menjebak desa dalam situasi yang begini itu kayaknya desa harus melakukan sesuatu. Nah, lantas apa kemudian yang dibawa oleh undang-undang desa ini sebenarnya? Ya kalau kita sadari dan kita ketahui bersama, undang-undang desa menjadi angin segar dalam hal melayani rakyat yang lebih dekat dengan rakyat. Ya. Nah, sebagai poin pentingnya adalah negara mengakui kekuatan desa. Nah, beberapa hal menarik yang baik dibawa oleh undang-undang desa antara lain. Pertama, kita tahu ada 13 asas undang-undang yang ada dalam undang-undang desa. 2 teratas itu bicara rekognisi. Salah satunya bicara rekognisi, satunya bicara subsidiaritas. Nah, rekognisi merupakan asas pertama dari 13 asas. Rekognisi ini, saya kutip beberapa pernyataannya Pak Sutopo dan dari beberapa tulisan orang tentang pendapat Pak Sutopo terkait dengan rekognisi ya. Nah, rekognisi merupakan keyakinan negara terhadap prakarsa dan tindakan desa untuk mengatur dan mengurus warga masyarakatnya. Rekognisi merupakan pengakuan dan penetapan negara akan kewenangan desa. Rekognisi mempercayai desa dalam lokalitas penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan oleh desa untuk masyarakatnya. Itu poin rekognisi menurut Sutopo. Ada 3 hal menarik. Kawan-kawan bisa melihat sejauh ini seperti apa asas ini kemudian dipercayakan oleh Kementerian Desa. Nah, berikutnya ada subsidiaritas. Subsidiaritas ini berkaitan dengan penetapan kewenangan berskala lokal desa dan pengambilan keputusan skala lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Apakah sudah di desa atau kementerian sudah menerapkan asas ini melalui undang-undang desa? Berikutnya ada kewenangan desa yang di bawah undang-undang desa. Nah, kewenangan ini meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat di desa. Tentu kewenangan desa ini berdasarkan hak asal usul, kewenangan berskala lokal desa, serta kewenangan-kewenangan lain yang diserahkan oleh baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat juga menyerahkan kewenangan yang dikelola oleh desa. Apakah ini sudah terjadi hari ini?
kawan-kawan bisa menilai. Tapi menurut kami Desa Bicara, kewenangan ini tidak diberikan oleh Kementerian Desa. Nah, apa yang poin menjadi hal yang direvisi sebenarnya sih dari Undang-Undang Desa ini? Semoga kawan-kawan sudah membaca dan sudah mendiskusikan di desa masing-masing. Nah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI meyakini bahwa Undang-Undang Desa harus direvisi karena beberapa persoalan di desa masih butuh perbaikan. Saya sepakat. Kami dari Desa Bicara sepakat harus ada perbaikan. Namun dalam draft revisi yang menjadi perdebatan dari beberapa kalangan mengenai poin-poin revisi yang dimaksudkan dari DPD RI layak untuk didiskusikan. Nah, beberapa poin revisi dari draft yang disampaikan DPD RI itu meliputi: pertama, ada hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa. Oke. Majelis yang diketuai oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang punya kewenangan mendamaikan perselisihan dan pertikaian warga desa. Idenya menarik. Silakan didiskusikan. Kewenangan lokal berskala desa ditambahi menjadi merupakan kewenangan dalam hal penyediaan barang dan jasa serta pemberdayaan desa berdasarkan kriteria. Poin berikutnya ada pemimpin perangkat desa. Pemimpin perangkat desa. Oke. Poin berikutnya ada terkait dengan penggantian staf desa. Nah, di poin pemimpin perangkat desa ini kan isunya terkait dengan adanya perangkat desa dan staf desa gitu ya. Kita tahu dinamika di desa itu cukup tinggi juga gitu ya, baik politik gitu ya, termasuk politik di desa itu cukup tinggi, harus kita akui bersama. Tapi kemudian isu ini yang disampaikan oleh draft dari DPD RI juga banyak berkaitan dengan kesejahteraan perangkat di desa. Merasa bahwasanya harus ada pemimpin perangkat desa. Sementara masyarakat itu memilih kepala desa. Harus ada pula pemimpin perangkat desa. Karena ini berkaitan dengan salah satu alasannya adalah banyaknya pergantian perangkat desa. Kalau ganti kepala desa, ganti perangkat. Bisa saja terjadi demikian. Tapi kemudian saya yakin tidak semua kepala desa yang terpilih juga membuang semua perangkatnya dan dia punya kepentingan apakah perangkat yang ada sekarang itu bekerja dengan baik. Kalau ada analisis dan kayak penilaian kriteria perangkat, kepala desa yang baru terpilih harus melakukan itu karena berkaitan dengan kinerja dan visi dia ke depan. Itu satu. Nah, ketakutan ini terlalu paranoid menurut saya gitu. Ganti pimpinan, ganti perangkat desa, ini paranoid. Walaupun harus diakui ada yang begitu. Tapi kan kita harus menguatkan kepala desa itu dipimpin masyarakat, dipilih oleh masyarakatnya dan memimpin masyarakatnya. Kekuatan desa ada di sana. Nah, begitu juga dengan draft yang disampaikan oleh PPDI. Ini lebih banyak persoalan bagaimana apa yang saya dapat ketika jadi perangkat desa. Standar gaji saya harus jadi PNS. Kalau ganti kepala desa nggak boleh mecat sembarangan. Ketika saya PNS, maka kepala desa nggak bisa mecat. Nah, lebih banyak ke sana gitu. Nah, draft-draft ini bermunculan dan mendiskusikan. Nah, menurut kami dari Desa Bicara, ketika dasar merevisi sebuah undang-undang adalah kepentingan kesejahteraan, iya harus diakomodir oleh undang-undang. Karena itu haknya gitu ya. Ketika dia ada menjalankan kewajiban sebagai perangkat desa, haknya apa? Harus diperjelas, iya. Tetapi kalau itu yang lebih banyak dimunculkan terus mengamankan saya sebagai perangkat dan saya harus jadi PNS di perangkat desa, masyarakat sedikit rada malas berurusan dengan pemerintah kabupaten karena berbelit-belit di mana birokrasinya terlalu panjang. Birokrasi ini kan bicara pegawai negeri sipil yang merasa bahwasanya saya bekerja sesuai tupoksi, melayani kalian hanya sesuai tupoksi saya, sehingga pelayanan sedikit terhambat gitu.
apa mau perlakuan seperti itu ada di desa gitu, karena bapak PNS gajinya tetap ada pasti gitu ya, tapi kemudian pelayanan juga tetap sama seperti itu. Harus kita bilang bahwa kalian perangkat desa itu dekat dengan masyarakat, harusnya lebih sigap gitu. Nah, ingin menjadikan desa itu sebagai kembali sebenarnya pemerintah tingkat 3 gitu. Zaman-zaman dahulu ini pernah terjadi gitu. Pemerintahan tingkat 3, nah itu disebut desa. Nah, sekarang jauh lebih demokratis sebenarnya. Jadi ada ruang yang berubah gitu. Kalau ingin dikembalikan ke masa bapak ibu perangkat desa jadi PNS terus melayani masyarakatnya dengan lambat, ngapain? Kita mengharapkan desa yang kuat, yang punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya gitu. Bukan tupoksi saya itu nanti jadi PNS. Semoga tidak demikian gitu ya. Kami dari Desa Bicara juga menginginkan kalaupun ada perubahan atau revisi terhadap undang-undang, termasuk undang-undang desa, tentunya tidak menghilangkan kewenangan desa. Ya. Revisi bersifat pendapatan atau kesejahteraan atau kepastian kerja atau dijadikan sebagai dasar hal ini kayaknya belum pas gitu ya. Baiknya Bapak Ibu yang mendorong revisi ini coba mengecek beberapa peraturan kebijakan lain. Misalkan peraturan menteri, misalkan peraturan pemerintah, misalkan peraturan daerah. Ini dicek apakah sebenarnya soal kesejahteraan perangkat desa terkait dengan soal keamanan posisi menjadi perangkat desa ketika ada pergantian kepala desa itu ada di mana? Coba cek di beberapa kebijakan ini. Jangan-jangan di situ gitu, tidak di undang-undang desa. Nah, urgensi revisi undang-undang desa sebenarnya belum begitu harus. Namun untuk perbaikan undang-undang desa, kenapa tidak? Tapi harus jelas urgensi revisinya apa. Nah, yang menjadi pertanyaan kami dari Desa Bicara adalah urgensinya revisi undang-undang desa apa? Apakah desa ini sudah dimaksimalkan dalam mengatur dan mengurus masyarakat desanya melalui undang-undang ini? Kalau sudah, apa yang mau direvisi? Kalau belum, apa yang mau direvisi? Apakah undang-undang desa sedang dilemahkan melalui program dan beberapa proyek dari Kementerian Desa, sehingga pemerintah desa hanya berfokus pada melayani penguasa, bukan melayani masyarakat? Nah, poin pentingnya itu, saat ini desa itu lebih banyak melayani penguasa, data, SDGs, apalagi. Tapi kebijakan terkait dengan menyelamatkan masyarakat desa di situasi saat ini, di situasi pandemi, kebijakan dari pemerintah melalui Kementerian Desa tidak muncul. Pekerjaan Bapak Ibu perangkat desa maupun Kades bersama perangkat desa lainnya sangat berat memang. Nah, ini yang harus kita kuatkan dalam artian untuk melayani masyarakat di desa. Ya, kita lihat ke depan bagaimana perkembangan revisi undang-undang desa. Semoga revisinya untuk menguatkan desa, bukan untuk melemahkan. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu.